adik-adik, selamat hari Minggu, salam sejahtera buat kita semua. Jadi apa kabar nih semuanya? Apakah semuanya sehat di rumah? Ya, walaupun kita di rumah aja ya, tapi hari ini kita mau bersyukur karena Tuhan boleh kasih kesempatan buat kita untuk memuji Tuhan, untuk beribadah. Nah, adik-adik, pagi ini kita memuji Tuhan, kita mau menyanyikan kasih setia Tuhan, bahwa kasih setia Tuhan itu untuk selama-lamanya menyertai kita. Kita nyanyikan lagu ini, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, jikalau pada pagi hari ini Tuhan boleh berikan kami kesempatan lagi untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dan Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan mulai ibadah kami, dari awal pertengahan hingga berakhirnya kami serahkan di dalam nama-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh fokus dan firman-Mu boleh kami dapatkan dengan baik, boleh kami simpan dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami datang mengucap syukur dan memohon. Amin. Ya, baiklah adik-adik, jadi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau ajak dulu, ingat gak cerita minggu lalu? Kayak gitu, cerita tentang Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, hari ini adik-adik kita mau cerita tentang Petrus juga, tapi ada Yohanesnya. Nah, mereka berdua ngapain? Nah, hari ini kita mau cerita tentang Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama. Mereka ngapain sih? Nah, kita juga mau belajar hari ini bagaimana Petrus dan Yohanes diberikan keberanian untuk berkata-kata dalam situasi sulit. Nah, sebelum itu adik-adik, kita memuji Tuhan dulu. Kita menyanyikan Laskar Kristus. Dimanapun kita berada, kita adalah Laskar Kristus,
yang selalu siap gerak karena kita percaya Tuhan menyertai kita. Kita menyanyikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Sekali lagi. Tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, jadi sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum itu, kita mau memuji Tuhan sekali lagi, kita menyanyikan firman-Mu kupegang selalu. Jalan hidup yang akan
Selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita kembali bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama beribadah meskipun dari rumah masing-masing, tetapi kita tetap boleh dipimpin oleh Roh Kudus untuk boleh memahami firman-Nya. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau memperkenankan kami kembali berkumpul di tempat ini untuk kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami Roh Kudus-Mu dan hati yang rindu untuk dibaharui sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu ya Bapa, bila hamba-Mu hanya sebagai alat yang Kau mau pakai. Lengkapi kami masing-masing Bapa sehingga firman-Mu boleh kami mengerti dan kami pakai sebagai pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai dengan 22. Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Kakak akan membacakannya. Yesus dan Yohanes di hadapan Mahkamah Agama. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silahkan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah.
Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka, karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang dua orang tokoh, yaitu Petrus dan Yohanes. Kita akan melihat dulu kedua tokoh ini, siapakah mereka? Petrus. Petrus itu kalau adik-adik ingat adalah orang yang memotong telinga prajurit ketika Yesus ditangkap. Tetapi beberapa jam kemudian, dia juga adalah orang yang lari menyangkal Tuhan ketika ada orang yang bertanya, apakah kamu murid Yesus? Ketika Yesus ditangkap dan diadili. Dia orang yang berani, tapi kemudian juga takut ketika berhadapan dengan orang-orang yang kemungkinan besar akan ikut menangkap dia jika tahu bahwa dia adalah murid Yesus. Sedangkan yang lain adalah Yohanes, seorang murid yang cukup dikasihi oleh Yesus, dan Yohanes juga adalah orang yang hadir dalam beberapa peristiwa menjadi saksi ketika Tuhan melakukan beberapa mujizat. Adik-adik, kita lihat dalam bacaan kita ini adalah beberapa saat setelah Tuhan Yesus bangkit. Ketika itu para prajurit, imam-imam kepala itu berusaha menyembunyikan fakta bahwa Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka berusaha mengatakan bahwa berita tentang Yesus lahir itu adalah hoax, sesuatu yang tidak benar, sesuatu hanya karangan. Karena kenapa? Mereka takut jika orang-orang banyak semakin tahu bahwa kebenaran bahwa Yesus bangkit dan karena Yesus bangkit dan para murid memperoleh keberanian dan mereka memperoleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan banyak mujizat, makin banyak orang yang akan percaya tentang ajaran Tuhan Yesus, sehingga para imam kepala dan orang-orang Saduki ini kehilangan pengikutnya. Mereka akan ditinggalkan oleh pengikutnya dan tidak lagi menjadi orang yang tersohor, orang yang banyak pengikutnya. Itu yang ditakuti oleh mereka. Nah, adik-adik, kita lihat ketika dalam bacaan kita ini, sebelumnya Yohanes dan Petrus itu baru saja menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh sejak lahirnya. Dia sudah berusia 40 tahun ketika mereka menyembuhkannya. Dan dia adalah orang yang menjadi saksi ketika Yohanes dan Petrus ditangkap oleh pengadilan yang sama yang mengadili Tuhan Yesus. Dengan kasus yang sama, karena mereka tidak mau ada orang yang lebih baik dari mereka. Ada orang yang mampu mengatakan kebenaran, orang yang mampu membela orang-orang kecil, orang-orang yang mengatakan bahwa mereka melakukan banyak kebobrokan, banyak melakukan hal-hal yang tidak baik. Seperti juga Yesus, mereka pun diadili. Para imam kepala, para prajurit dan para Saduki berusaha mencari-cari kesalahan dari Yohanes dan Petrus. Mereka sangat berharap dalam sidang ini kedua orang ini melakukan sesuatu atau menjawab sesuatu yang salah yang bisa mereka pakai untuk alasan menangkap. Tapi ternyata mereka tidak menemukan alasan itu. Karena di luar dugaan mereka bahwa murid-murid setelah Paskah kematian Yesus menjadi orang-orang yang berani. Orang-orang yang tiba-tiba mempunyai suatu energi baru, kekuatan baru untuk mengatakan kebenaran.
Itu yang tidak mereka pikirkan. Mereka hanya berpikir bahwa murid-murid Yesus itu pasti sama seperti murid-murid yang lalu. Ketika diancam, ketika mereka menghadapi tantangan, mereka lari terbirit-birit. Mereka takut. Tetapi dalam sidang kali ini, setelah kematian Yesus, bahwa Yohanes dan Petrus, karena mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka belajar bahwa, terutama Petrus belajar bahwa ketika dia mengandalkan kekuatannya, dia tidak mampu melakukan apapun. Ketika dia mengandalkan kekuatannya, yang ada dia menyangkal Tuhan Yesus, karena dia ternyata tidak mampu, dia takut terhadap ancaman. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, mereka boleh lihat bahwa mereka punya Yesus. Dan mereka belajar untuk tidak lagi mengandalkan kekuatan mereka, tetapi mengandalkan Roh Kudus. Untuk mereka menghadapi setiap tantangan, setiap rintangan yang menghalang mereka, dalam mereka menyampaikan firman Tuhan, dalam mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, kita lihat bagaimana Yohanes dan Petrus dalam sidang ini berani secara terang-terangan, secara tegas mengatakan bahwa kuasa dan nama yang mereka sebarkan dan mereka beritakan adalah tentang Yesus. Dan Yesus inilah juga yang menyembuhkan orang lumpuh itu. Keberanian mereka mengatakan kebenaran meskipun sudah diancam, meskipun mereka dibayang-bayangi akan ditangkap dan dipenjara, tapi mereka tidak takut, membuat akhirnya para imam kepala dan ahli-ahli Taurat menjadi orang-orang yang tidak mampu berkutik lagi. Karena ternyata mereka tidak menemukan sesuatu kesalahan dalam kedua tokoh ini. Dan juga ada saksi, yaitu orang lumpuh yang tidak mungkin menyangkal, yang tidak mungkin tidak memberitakan bahwa dia dari lumpuh bisa berjalan. Sebab sudah 40 tahun dia berusaha untuk sembuh, tidak pernah ada orang bisa menyembuhkannya. Tetapi kali ini dia sembuh. Dan dia menjadi saksi di tengah-tengah sidang itu, sehingga tidak ada yang bisa membantah kebenaran bahwa Yesus adalah orang yang mampu melakukan banyak mujizat, dan Yesus adalah orang yang memberikan keselamatan kepada setiap orang yang datang kepadanya. Nah, karena keberanian mereka menyampaikan firman Tuhan, banyak orang yang semakin takjub dan semakin percaya. Apa konsekuensinya dengan kehidupan kita? Kita dalam kehidupan kadang-kadang juga dihadapkan pada suatu situasi atau suatu keadaan di mana kita terpojok antara kita berani mengatakan kebenaran atau kita memilih selamat. Contohnya, kalau di sekolah ada teman yang nyontek atau nyontek rame-rame satu kelas, apakah kita berani menyatakan bahwa kita tidak mau ikut-ikutan nyontek karena kami tahu bahwa menyontek itu tidak baik? Apakah adik-adik berani untuk tampil beda dengan tidak ikut-ikutan nyontek, meskipun resikonya ada kemungkinan nilainya adik-adik akan jelek karena adik-adik tidak ikut-ikutan saling jawaban. Adik-adik mungkin akan diolok-olok oleh teman-teman, dianggap wah anak susu, ataupun bisa jadi adik-adik akan jauhi oleh teman-teman karena menurut teman-teman adik-adik tidak solidaritas. Atau mungkin di sekolah kalian ada, atau mungkin juga di pertemanan kalian ada anak yang selalu menjadi korban bullying, entah itu karena dia memiliki kecacatan secara fisik atau ada fisiknya yang tidak baik, atau karena dia memang lebih penakut, lebih tidak berani dari yang lain, sehingga yang lain merasa wah ya kita bisa nih mengerjain dia. Mampukah adik-adik membela yang lemah ini? Meskipun resikonya kemungkinan adik-adik juga akan dijadikan olok-olokan oleh mereka, tapi adik-adik berani menyatakan kebenaran bahwa apa yang mereka lakukan tidak baik. Bahwa setiap anak, setiap orang diciptakan Tuhan sama.
tidak boleh saling melukai, tidak boleh saling meledek, atau ketika kita tahu ada teman kita atau adik kita atau kakak kita berbohong entah kepada orang tua, entah kepada guru, mampukah kita menegur kakak atau adik kita dengan baik-baik dengan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan tidak benar? Apakah kita mampu untuk menyatakan kebenaran, menyatakan sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang tidak benar untuk kepada seseorang, tapi tetap kita harus ingat bagaimana kita menyampaikan atau menegur, itu pun harus dengan baik-baik, bukan dengan tujuan, wah saya mau pamer bahwa saya lebih baik. Tidak, tapi kita menegur untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi dia dan kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik. Seperti Yohanes dan Petrus dalam bacaan kita selalu minta Roh Kudus memimpin kita. Roh Kudus memampukan kita. Karena dengan Roh Kudus bersama-sama dengan kita, Allah pasti menolong kita bagaimana kita boleh menjadi pelaku firman, boleh menjadi orang yang mampu menyatakan kebenaran, meskipun banyak tantangan, meskipun banyak resiko yang akan kita hadapi, tapi kita diberikan kekuatan untuk mampu menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Semoga adik-adik mampu menjadi duta-duta kebenaran di tengah-tengah dunia ini, dimanapun adik-adik ditempatkan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih ketika kami boleh diingatkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu. Mampukan kami untuk selalu mampu menyatakan kebenaran dimanapun Engkau menempatkan kami. Kami mampu selalu menjadi saksi-Mu meskipun banyak tantangan, banyak resiko yang harus kami hadapi karena keberanian kami untuk menyatakan kebenaran. Tapi mampukan kami untuk terus menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun Engkau menempatkan kami. Amin. Nah, adik-adik, jadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau merespon firman Tuhan, kita mau menyanyikan Tak Ku Tahu Kan Hari Esok. Tak ku tahu kan hari esok, namun langkahku tegap, bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia meneru, dipimpinnya ku berjalan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang
demikianlah ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saat teduh buat kita semua.